Maaf, kenapa kau membuat ayah dalam masalah? Ayah tidak mau memakai ini. Tidak. Kenapa ayah tidak mau pakai ini? Ini acara pertunangan Sachin dan ayah pengantin pria. Aku menjahitkan setelan ini untuk ayah. Manav, siapa pria tampan di rumah kita ini? Jadi sekarang kau juga tidak mau mengenaliku. Berlebihan sekali. Bagaimana aku bisa mengenalimu? Kenapa? Kau seperti orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah. Apa boleh aku katakan yang sebenarnya? Jas ini sama sekali tidak cocok untukmu. Orang kasar pura-pura menjadi pria sejati. Ibu, aku mohon. Kau suruh dia pakai setelan jas atau serwani kuta. Dia akan minum minuman keras dan jatuh ke dalam selokan, iya kan? Hei, kenapa kau selalu iri jika putraku membelikan sesuatu untukku? Ini bagus, kan? Untuk apa aku merasa iri? Pakai jas atau serwani kuta, itu milikmu. Aku tidak peduli. Manav? Iya, ayah. Ayah sudah menyebar undangan ke semua orang. Ke Laksmi juga. Dan sekarang, ayah akan mengundang Archana. Sudah berulang kali aku katakan padamu, Archana tidak akan datang ke rumah ini. Kenapa? Kau sudah berulang kali menghina aku karena perempuan sialan itu, aku diam saja. Juga ketika tiba-tiba dia datang ke acara peresmian bengkel, aku diam saja. Tapi kali ini aku tidak akan diam saja. Awas jika kau berani-beraninya mengundang dia kemari. Lakukan apapun yang kau inginkan, Safita. Archana akan datang ke rumah ini. Dan dia pasti menghadiri acara pertunangan putraku dan aku sendiri yang telah mengundangnya. Archana tidak akan pulang ke rumah. Apa? Archana tidak akan datang kemari. Bagus sekali. Apa yang kau bicarakan? Ayah sudah bersumpah padaku, ayah tidak akan pergi ke rumahnya untuk mengundangnya. Itu baru anakku. Manav, apa yang sudah kau lakukan? Kau telah membuat ayah bersumpah. Manav, kau tahu, ayah tidak pernah melanggar sumpah. Kau tidak melakukan hal yang benar, Manav. Dengan melakukan hal ini, kau bersikap tidak adil pada dirimu sendiri dan juga pada istrimu. Sebaiknya ayah jangan pergi ke sana. Aku tidak suka ayah pergi ke sana. Malah ayah akan menerima hinaan dari mereka. Tidak ada yang menghinaku di sana, Manav. Dan mereka tidak pernah sama sekali menghinaku. Tidak semua orang sama di dunia ini, Manav. Baiklah. Ayah tidak akan pergi. Jika kau tidak mau ke sana, ayah tidak akan pergi ke rumah itu. Sudah, duduk saja. Pak Satis, tadi Farsha bilang padaku, dia datang kemari dan bersikap buruk terhadapmu. Farsha sudah mengatakan banyak hal tanpa berpikir panjang. Dia tidak seharusnya bersikap begitu. Jadi, aku mewakilinya untuk minta maaf padamu. Tidak, Archana. Tidak, Pak Satis. Farsha sudah menyadari kesalahannya dan merasa sangat malu karenanya. Tuan Satis, aku minta maaf. Maksudku, tidak seharusnya aku mengatakan semua hal yang kukatakan hari itu. Nyonya Archana, Nyonya Nidi memanggil Anda. Maaf, aku akan berikan berkas penting pada Nidi. Aku segera kembali. Farsha, aku tidak merasa buruk dengan semua yang kau katakan. Tapi aku merasa buruk karenamu. Aku tidak merasa buruk karena aku sudah datang kemari dan menghinamu. Aku tidak merasa buruk karena aku tidak bersalah. Aku harus minta maaf padamu saat ini. Karena itulah yang diinginkan oleh kakakku saat ini. Tuan Satis, aku masih yakin dengan semua yang kukatakan pada waktu itu. Semua keributan yang terjadi antara kakak dan kakak ipar disebabkan olehmu. Jadi kaulah yang harus saya minta maaf. Dengarkan satu hal lagi. Walaupun kau berusaha sekuat tenaga untuk ikut campur antara kakak dan kakak ipar, bagaimanapun caranya aku akan buat mereka kembali bersatu. Dan aku sangat berharap kau
bisa memahami yang aku katakan. Iya kan? Aku benar-benar minta maaf. Boleh aku pergi sekarang? Kakak, aku pergi. Sampai jumpa. Pak Satis, jangan marah atas perkataan Farsya. Tidak Archana. Aku sama sekali tidak marah. Malahan aku suka dengan kepercayaan dirinya. Kau tahu? Kau sangat beruntung. Kau memiliki adik yang sangat menyayangimu. Sekarang kau selesaikan saja tugasmu. Gadis macam apa Farsya itu? Dan apa yang terjadi pada aku saat aku melihatnya? Sachin, ini alamat Tuan Kelkar. Dia adalah teman baik ayah. Dia yang akan mengurus semuanya untukmu. Tentu saja. Aku sudah bicara langsung dengan Tuan Kelkar. Dia akan mengurus semua akomodasimu dan semua formalitas yang berhubungan dengan beasiswamu. Terima kasih Tuan. Sekarang kau tidak punya masalah apapun. Terima kasih banyak. Jadi, Tuan Manav, bagaimana dengan pekerjaanmu? Apakah kau merasakan perbedaan setelah menjadi bos sebuah bengkel? Ya Tuan, aku merasakan adanya perbedaan tanggung jawab lebih besar. Tapi aku menyukainya. Semua ini bisa terjadi berkat Anda, Tuan. Manav, aku hanya satu sumber. Cepat atau lambat, kau akan mendapatkannya. Ini adalah hasil dari ketekunan dan kerja kerasmu. Kau harus mengingat ini baik-baik. Kedua hal itu adalah kelebihanmu yang akan membuatmu maju dalam hidup. Terima kasih, Tuan. Sachin, kau juga harus ingat dengan kata-kataku, mengerti? Iya, Tuan.